Setelah sekian lama akhirnya muncul lagi film Haze. Lia, hari ini aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau besok. Gue tuh bahkan sampai emes gitu ya. Anjir, ternyata Indonesia bisa ya bikin film sekeren ini. Tapi bedanya di film ini nggak ada om-om botak yang doyan pakai kutang sambil nyetir mobil. Hey, Samsudin, Sumiati, siapapun Anda, nonton dulu baru komentar. Halo Bray, selamat datang di Coci TV, channel yang membahas film dari sudut pandang orang tolol. Di video kali ini kita akan ngebahas film Indonesia yang baru aja rilis nih. Film ini tuh menarik banget karena mereka mengusung tema heist atau pencurian. Judulnya Mencuri Raden Saleh, disutradarain sama Angga Dwi Mas Sasongko. Di Indonesia tuh jarang banget ya film yang bertema heist atau pencurian. Yang terakhir gua inget itu The Professional tahun 2016, kalau gua salah koreksi ya. Terakhir itu, setelah itu Indonesia didominasi sama film horor, kalau nggak romance. Setelah sekian lama akhirnya muncul lagi film Haze, Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh ini menariknya juga karena diisi sama bintang-bintang muda ya berbakat. Ada Iqbal Ramadan sebagai Piko, Angga Yunanda sebagai Ucup, Umay Sahab sebagai Gofar, Ari Irham sebagai Tuk-Tuk, Agni Nihak sebagai Sarah, dan Rahel Amanda sebagai Vela. Kalau dilihat dari line up pemainnya nih ya, kayaknya Angga Dwi Mas Sasongko ini menyasar penonton kaum milenial. Dia mengumpulkan aktor dan aktris yang kayak merepresentasikan Jaksel gitu. Kayak contohnya ini deh, Iqbal Ramadan di film Dylan, gaya ngomong dia udah Jaksel banget gitu. Lu inget gak yang kayak gini adegannya? Lia, hari ini aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau besok. Kagak ikut Citaim Fashion Week deh. Nanti ya, biar aku ikut nanti. Sekarang kita ngebahas sinopsisnya nih. Mencuri Raden Saleh menceritakan aksi sekelompok pemuda dalam melakukan pencurian lukisan karya Raden Saleh, yang mana aksi mereka ini didalangi oleh mantan presiden. Yang ternyata geng perampok ini justru jadi tumbal dari rencana jahat si mantan presiden. Sejujurnya gue sempat skeptis sama film Mencuri Raden Saleh karena mereka tuh melibatkan dua hal yang bisa dibilang tuh kurang populer ya di Indonesia ya. Lukisan sama genre heist. Di Indonesia nggak banyak orang yang paham soal lukisan, dan film bertema heist di kita tuh juga dikit banget gitu kan. Gue sempet mikir nih film akan absurd banget nih, ngaco banget nih. Setelah nonton, pemikiran negatif itu hilang semua. Mencuri Raden Saleh bisa mengemas film bergenre heist dengan sangat baik. Dan dengan nonton film ini kita tuh jadi tahu sejarahnya Raden Saleh. Jadi selain kita dapat hiburan ya kita juga dapat edukasi juga. Nggak berlebihan rasanya kalau bilang film Mencuri Raden Saleh ini setara sama Hollywood. Karena dari segi kualitas gambar oke banget. Plot yang nggak ngejelimet, alur ceritanya sangat rapi. Pokoknya hampir setiap elemen tuh on point. Gue tuh bahkan sampai emes gitu ya. Anjir, ternyata Indonesia bisa ya bikin film sekeren ini. Gue suka banget sama sinematografinya. Ada beberapa adegan yang angle-nya tuh diambilnya sudutnya tuh kece banget gitu loh. Terutama waktu adegan kebut-kebutan mobil. 20 menit dari sekarang jemput kita di safe zone. Ketika ngelihat adegan kebut-kebutan di film ini, entah kenapa yang ada di kepala gue tuh Fast and Furious gitu. Tapi bedanya di film ini nggak ada om-om botak yang doyan pakai kutang sambil nyetir mobil. Lanjut ke scene action. Beberapa adegan action di film ini bikin penonton nahan napas karena saking tegangnya.
tiba-tiba muka udah biru aja karena kelamaan nahan napas ya. Menurut gua adegan the best itu waktu Iqbal lompat dari atas gedung. Katanya Iqbal ya, dia itu nggak pakai stuntman pas meranin adegan ini. Konflik di film ini juga berlapis. Ketika lu udah mengira satu konflik ini udah selesai, ternyata muncul konflik lainnya. Tapi bagusnya endingnya nggak ngegantung. Itu yang paling penting, ending nggak ngegantung. Kalau film endingnya ngegantung tuh kayak apa sih, ngeselin gitu nggak sih? Kayak nanggung gitu loh. Kayak lo lagi makan bakso nih, baru 2 suap, terus mangkoknya diambil sama abangnya. Nanggung kan? Kalau lo tipe orang yang suka sama film berplot twist, gue yakin lo akan suka sih sama Mencuri Raden Saleh, karena di sini plot twistnya banyak dan patah banget. Kayak ibaratnya nih lo lagi naik mobil, lo ngira arahnya bakal ke Semarang nih, ternyata belok ke Situbondo. Bener-bener enggak ketebak. Terus apalagi ya? Oh, penokohan. Ini karakternya emang banyak, ada 6 orang. Tapi nggak ada yang kelihatan mendominasi atau menonjol. Mereka punya porsi yang sama dalam mendorong plot cerita. Semua tokoh punya background yang kuat dengan problem mereka masing-masing. Piko yang miskin, begitupun Gofar sama Tuk-Tuk, Sarah yang harus dibiayain keluarganya sambil kuliah dari beasiswa, Ucup yang dagang barang ilegal dari dark web. Cuman Vela doang nih yang tajir, tapi dia tetap punya masalah. Nah, background beragam inilah yang bikin ceritanya tuh semakin kaya dan semakin kuat. Gue lihat ada satu komentar netizen yang bilang, ini mah pemerannya dipilih cuman gara-gara ganteng, cuman gara-gara cantik sama followernya banyak doang. Hey Samsudin, Sumiati, siapapun Anda, nonton dulu baru komentar. Angga Yunanda dan kawan-kawan ini membuktikan kalau mereka ini dipilih bukan karena tampang doang, tapi karena emang aktingnya keren banget sama totalitas. Men, Iqbal aja nggak pakai stuntman waktu lompat dari gedung. Kurang totalitas apa coba? Chemistry dari Ucup, Piko, pokoknya ke-6 karakter utama itu menurut gua chemistry-nya dapet banget. Tapi yang menurut gua klik banget itu Ucup sama Piko. Ya cocok lah ya dinobatkan sebagai bromance masa kini. Dari 6 karakter utama di Mencuri Raden Saleh, gue itu paling tertarik sama karakternya Sarah. Bukan Sarahnya Sidul ya. Sarah ini cewek yang jago berantem, kelihatan tangguh. Pokoknya kalau cowok berani macem-macem sama dia, siap-siap aja perutnya ditendang sampai ususnya pindah ke tenggorokan. Aknini Hak ini dulu dapat medali emas SEA Games 2013 dari cabang taekwondo. Jadi gak heran ya kalau di adegan fighting ini gerakan dia tuh lentur banget, kayak ayam tulang lunak. Ini bukannya gue sombong ya Bray ya, aduh gimana ngomongnya ya, sebenarnya gue juga jago silat lidah. Gue cukup kaget ketika ngeliat adegan ini. Astagfirullahaladzim, Iqbal ngomong kasar. Yang kita tahu image Iqbal selama ini kan good boy ya, anak baik-baik ya. Walaupun di Dilan peran dia, karakternya agak berandalan, tapi ngomongnya gak sampai sevulgar ini. Aduh Iqbal, tante kaget loh. Dosa lainnya yang gue tangkep dari Mencuri Raden Saleh adalah ini nih. Ada yang aneh gak menurut kalian dari adegan barusan? Ini, di dunia nyata, waktu sekelompok pencuri lagi rapat, apa ada yang dengan gamblang nulis di papan tulis Heist Plan, rencana pencurian? Kalau ada satpam yang lewat ketahuan dong. Kenapa nggak pakai bahasa atau kalimat yang nggak gampang orang tahu gitu, kayak misalnya rencana karya wisata ke Setu Babakan gitu. Ya tapi mungkin aja ya perampok asli emang kayak gitu ya. Gue nggak tahu karena gue juga belum pengalaman juga sih jadi perampok.
Sekian dulu review Mencuri Raden Saleh. Mungkin di antara kalian ada yang mikir, Mbak mah reviewnya lebay, gak mungkin sebagus itu. Bray, lu datang aja langsung ke bioskop, terus lihat sendiri gimana kerennya tuh film. Rasakan experience nonton film gabungan antara Too Fast and Furious sama Ocean Eleven, tapi ini dengan citra rasa lokal. Lo lihat aja sendiri gimana. Menurut gue sih udah melampaui ekspektasi ya. Nggak tahu deh kalau lu. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya dengan film-film yang menarik berikutnya. Ciao.